Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Helda selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan Teknik Informatika Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Azhara, dan dua rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Gilang Orchard Fauji Roketeway. Perkenalkan, nama saya Imam Samudra. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tentang materi integritas nasional. Mungkin langsung saja kita memasuki materinya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang pendahuluan. Sering dikatakan bahwa national state atau negara bangsa merupakan suatu unit politik yang utama dalam dunia modern. Istilah ini diawali di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ada dua faktor penting yang mengkondisikannya. Yang pertama adalah perkembangan pemerintah sentralisasi modern yang dilakukan oleh monarki absolut dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Karena timbulnya nasionalisme yang mewujudkan ide penentu politik secara mandiri bagi suatu kelompok nasional yang menempati suatu wilayah tertentu. Kita akan membahas mengenai tentang pengertian. Berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan integrasi sebagai pembaruan hingga menjadi suatu yang utuh atau bulat. Selanjutnya yang ketiga itu ada keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas dan masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliput suatu bangsa sebagai cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, hal-hal yang menyangkut bangsa dalam berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan, budaya, wilayah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terima kasih kepada Aulia. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya, yaitu pertama, integritas nasional identik dengan integritas bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya selarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Kedua, integritas nasional sebagai suatu konsep dalam kaitan wawasan kebangsaan dalam NKRI berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik. Yang ketiga, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Next. Kemudian masuk ke dalam bagian faktor pendorong. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan yang ketiga, yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Next. Kemudian ada faktor penghambatnya, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Kemudian wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Next. Kemudian masuk ke bagian makna integrasi. Makna integrasi
yaitu vocabulary philosophical Lalande, memberikan definisi integrasi sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu kota yang harmonis yang didasarkan pada tantangannya yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya. Next, proses integrasi. Ide negara dan pembentukan negara bangsa di Eropa telah dimulai sebelum abad ke-16. Dalam bukunya The Formation of National State in Western Europe tahun 1975, Charles Steele mempertimbangkan kondisi-kondisi yang melatar belakangi pembentukan negara bangsa sejak awal abad ke-16, ciri-cirinya dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian Charles Steele menyebutkan faktor-faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan negara bangsa, yaitu pertumbuhan kota, pertumbuhan masyarakat pedagang yang mengarahkan dunia perdagangan kapitalisme. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Imam Samudra akan melanjutkan presentasinya, yakni adalah perkembangan integrasi. Yang pertama adalah pengolakan dan integrasi, atau tidak dapat dipisahkan. Aturan yang kedua adalah aturan pengolakan dan merumuskan luas cakupannya. Rezim tersebut mengorganisasikan alat-alat untuk mengekspresikan antagonisme dan cenderung untuk mengurangi intensitasnya pada saat yang sama. Bila mana legitimasi suatu rezim ditantang, dia menjadi senjata untuk terjadinya pengolakan. Bila mana dia diterima oleh konsensus, dia menjadi alat integrasi. Oke. Selanjutnya ada integrasi sosial dan integrasi nasional. Yang pertama adalah negara bangsa dibangun berdasarkan kesatuan sosial dan individu dalam suatu masyarakat. Indonesia adalah negara kesatuan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Pancasila dipandang sebagai tali perekat kesatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku bangsa. Yang keempat adalah integrasi nasional dengan sendirinya terjadi atau lambat bila problem-problem fundamental ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak bisa dituntaskan secara meyakinkan. Selanjutnya ada alat politik integrasi. Kekuasaan dan negara ikut campur dalam proses integrasi melalui 4 cara, yakni cara pertama dengan merumuskan aturan-aturan dan prosedur. Cara kedua dengan mengorganisir pelayanan kolektif dan pola umum dari aktivitas sosial. Yang ketiga dengan memberikan pendidikan bagi warga negara. Keempat, dengan mempergunakan kekuatan menghadapi mereka yang merusak hukum. Selanjutnya adalah kekuasaan dan integrasi. Ya, ini adalah pertama, banyak faktor yang memberikan sumbangan kepada integrasi sosial tergantung dari kekuasaan politik. Yang kedua, negara dan kekuasaan politik pada umumnya memainkan peranan yang besar di dalam integrasi sosial. Tiga, konsep kekuasaan klasik sebagai wasit perwujudan keadilan, pelindung bagi persemakmuran dan menjaga kepentingan umum. Selanjutnya adalah pemahaman. Pertama, apa pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia plural? Yang kedua, strategi integrasi apa yang tepat untuk masyarakat Indonesia? Yang ketiga, bagaimana menunggu integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ini masuk ke pentingnya. Pertama, memahami masyarakat Indonesia yang plural. Kedua, memilih strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah berperan serta mewujudkan integrasi nasional. Ada pula strategi. Bagaimana strategi dipakai? Yang pertama adalah pembauran bangsa. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga adalah perubahan nilai-nilai. Selanjutnya kepada
Aulia Zahra untuk memberikan kesimpulannya. Kasih, Imam. Selanjutnya kita masuk ke akhir, yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari materi integrasi nasional adalah integrasi nasional adalah fondasi penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas dalam suatu negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan identitas yang unik tetap terpelihara. Dalam presentasi Anda dapat menekankan bahwa memahami dan menjaga integrasi nasional adalah tugas bersama bagi semua warga negara untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.